Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salahuddin dari kelas PTN 01 2017. Saya akan mempresentasikan tentang psikologi pendidikan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah psikologi. Dimulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, ada definisi psikologi. Psikologi terdiri dari dua kata, yaitu psike dan logos. Psike berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Secara harfiah, psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa. Kemudian yang kedua, menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, jilid 13 tahun 1990. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang, baik yang dapat dilihat secara langsung maupun yang tidak dapat dilihat secara langsung. Kemudian yang ketiga ada menurut Dakir tahun 1993. Psikologi membahas tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Kemudian menurut Muhyiddin Shah tahun 2001 menyimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungannya. Kemudian bidang ilmu psikologi. Bidang ilmu psikologi ada lima, yaitu pertama psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku yang terdapat pada tiap-tiap tahap perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupannya. Kemudian ada psikologi pendidikan, yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam situasi pendidikan. Kemudian ada psikologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan masyarakat sekitarnya. Yang keempat ada psikologi industri, yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku yang muncul dalam dunia industri dan organisasi. Kemudian ada psikologi klinis, yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang sehat dan tidak sehat, normal dan tidak normal, dilihat dari aspek psikisnya. Selanjutnya ada definisi psikologi pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik. Mendidik berarti memelihara dan membentuk latihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1991, pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Purbakawatja dan Raharap dalam Muhyiddin Shah 2001 menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk meningkatkan kedewasaan yang selalu diartikan sebagai kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya. Dari definisi-definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kita masuk ke definisi psikologi pendidikan. Menurut White-Terrington 1978 mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Kemudian ada menurut Sumadi Suryabrata tahun 1984, psikologi pendidikan sebagai pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam situasi pendidikan. Lalu menurut Elliot dan kawan-kawan pada tahun 1999 menyatakan bahwa psikologi pendidikan merupakan penerapan teori-teori psikologi untuk mempelajari perkembangan, belajar, motivasi, pengajaran, dan permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan. Nah, kesimpulannya, psikologi pendidikan ialah ilmu yang mempelajari penerapan teori psikologi dalam bidang pendidikan. Dalam psikologi pendidikan dibahas berbagai tingkah laku yang muncul dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Kemudian ada ruang lingkup psikologi pendidikan. Pada dasarnya psikologi pendidikan mempelajari seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan.
Manusia yang terlibat dalam proses pendidikan ini ialah guru dan siswa. Maka objek yang dibahas dalam psikologi pendidikan adalah tingkah laku siswa yang berkaitan dengan proses belajar dan tingkah laku guru yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Sehingga objek utama yang dibahas dalam psikologi pendidikan adalah masalah belajar dan pembelajaran. Kemudian ada sumbangan psikologi pendidikan. Yang pertama, sumbangan psikis. Nah, psikologi pendidikan sebagai ilmu memberikan sumbangan dalam pemahaman tentang perbedaan karakteristik tingkah laku siswa, kondisi siswa dalam kelas, memberi pengetahuan tentang berbagai metode atau model dalam pembelajaran, problem yang muncul pada siswa, kesehatan mental di sekolah, pertimbangan dalam penyusunan kurikulum, penyusunan hasil belajar, riset dalam bidang pendidikan, bimbingan pada anak-anak luar biasa, dan dinamika kelompok. Kemudian ada sumbangan praktis, yaitu penanaman atau sekolah atau disiplin, penggunaan media dan alat-alat belajar, pembuatan jadwal pelajaran, dan penanganan administrasi dalam kelas dan sekolah. Oke, itu saja yang dapat saya bahas pada bab 1 ini, yaitu pendahuluan. Terima kasih dan sampai jumpa di bab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.